Coba sebelum sini dan video ini saya akan bahas inilah spoiler terlengkap dari chapter 1015. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, dimana saya sering live untuk spoiler kayak gini dan untuk video review. Dan banyak juga nih yang ngebacotin saya dengan stiker-stiker yang unik ini. Nah mari kita ramaikan live chatnya dengan badges keren dan stiker yang unik ini. Nah kali ini kita akan bahas spoiler versi lengkap yang sudah terkonfirmasi oleh Redon secara langsung. Dan ini juga dibeberkan oleh leaker dari Korea, jadi keasliannya sudah pasti dijamin pola, tidak tipu-tipu alias palsu. Dan out dikit, untuk spoiler kali ini mungkin telat sehari ya, mungkin buat penikmat Devil Nomi udah biasa lah di Selasa tengah malam ya. Sampai-sampai ada yang nanya, kok bang nggak rilis tengah malam sih? Waduh, udah jadi branding channel ini nih, apa tiap rilis tengah malam aja kali ya? Biar kita semua tim apa itu tidur anjay. Oke lah, kita akan langsung saja bahas spoiler kali ini. Nah spoiler kali ini tepatnya di chapter 1015 akan berjudul Change, yang berarti bisa ikatan, rantai, atau mungkin belenggu apapun lah, yang jelas juga dibahas di chapter kali ini dong pastinya. Chapter ini dilempar sedikit awal mulanya yang sebelumnya tepat ketika Kinemon dihantam langsung oleh Kaido. Di sini chapter ini dimulai diperlihatkan keadaan di seluruh Onigashima di mana orang-orangnya bereaksi terkait berita yang sebelumnya disampaikan oleh Bauhuang kepada seluruh Meris di Onigashima, yaitu berita Luffy yang sudah dikalahkan oleh Kaido di puncak Onigashima ini. Beberapa ada yang mengabaikannya alias tidak menerima tentang pemberitaan itu. Banyak juga dari mereka yang bertanya-tanya, apakah pertarungan ini masih masuk akal jika dilanjutkan? Mengingat apa yang menjadi syarat sebelumnya dari kata-kata Kaido, siapapun yang menyerah akan dijadikan bawahan dari Kaido ini. Ya, tipikal Kaido lah, ingin mengubah siapapun berada di bawahnya itu dengan kekuatan. Ya, seperti Luffy yang sebelumnya juga ingin dihilangkan semangatnya agar menjadi bawahan dari Kaido ini. Tapi taulah Luffy ini nggak mungkin semangatnya luntur, tapi untuk para samurai yang lain bisa saja semangatnya luntur mengingat kehebatan dari Kaido ini. Dimana bawahan Kaido sebelumnya juga para placers yang berpindah ke pihak Chopper setelah diselamatkan, mereka berkata bahwa Kaido ini memang terlalu kuat. Dan ya memang benar Kaido ini sangat kuat sekali. Dimana keadaan berpindah ke Chopper versus Queen. Di sini Chopper yang keadaannya semakin buruk dan Queen pun malah mengejek Chopper bahwa saya ini hanyalah main-main selama ini denganmu karena kau terlihat sangat serius nih ingin mengalahkanku. Jadi Queen ini ternyata memang sengaja menerima serangan-serangan dari Chopper yang walaupun tidak berefek sama sekali. Waduh, kasihan banget nih dokter Chopper kita. Direndahkan begitu malah jadi kesal nih. Dan pada saat itu Perospero mengeluarkan lagi panah candy buatannya untuk menyerang Chopper. Dan di sini juga Queen sudah bersiap akan menyerang Chopper juga. Tapi pada saat itu datanglah Sanji yang dalam mode Diablo Jambe-nya menahan serangan api Queen dan menendang Queen dengan sangat keras sekali. Dikatakan juga bahkan lehernya sampai melingkar seperti itu dan terhempas ke arah Perospero. Pas kali ini untuk menyelamatkan Chopper yang sebelumnya diserang berdua oleh kedua orang itu. Di sini Sanji masih membawa mumi dari Zoro-kun. Dan benar saja sesuai prediksi sepertinya sudah saatnya nih pergantian pemain di sini. Chopper akan mengurusi Zoro yang sudah terluka separah itu dan sekarang saatnya untuk Sanji lah yang akan melawan Queen. Walaupun mungkin masih penasaran nih dengan kemampuan full dari Chopper, tapi oke lah. Wih, Babang Sanji dapat panggung nih akhirnya, pasti senang nih Vince Smoke Sanji. Oi. Dimana momen ini tepat sekali mirip di Enies Lobby, ya di saat Usopp mau dihajar oleh Jabura, Sanji datang dan langsung menendang Jabura begitu saja. Dia pun langsung berkata kepada Usopp untuk melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan, dan Sanji bakal melakukan apa yang tidak bisa Usopp lakukan. Ini adalah satu quotes yang sebenarnya berarti segalanya di One Piece ini, terutama terkait power level lah. Dimana banyak sekali dari kalian yang mendewa-dewakan karakter utama harus bisa segalanya.
Jadi jangan bandingkanlah One Piece dengan manga lain yang karakter utamanya harus bisa menjadi yang paling hebat. Di sini harusnya jika Sanji sudah sampai, pasti dia sebelumnya bersama Kawamatsu dan Izo juga. Apakah peran mereka juga ya di panggung utama dari Onigashima ini? Apakah mereka akan melawan Perospero? Lalu bagaimana dengan Inuarashi? Pindah ke Kaido dan Kinemon yang sebelumnya dihantam itu. Dikatakan di sini bahwa Kinemon masih hidup dan berusaha menahan Kaido, tapi terlihat ada bayangan yang menusuk Kinemon tepat di perutnya itu dan berkata, "Kau harus mati sebagaimana layaknya seorang pejuang." Di spoiler memang belum diketahui siapa yang berkata karena hanya bayangan saja. Tapi dari kata-katanya ini sepertinya kata-kata dari Kaido. Tapi anehnya kok bisa menusuk ke perutnya yang berarti dengan pedang. Siapakah itu? Apakah Kaido menusukkan Kanabonya ya? Wah itu sih auto death berarti. Nah Momonosuke pun di sini memberikan laporan kepada semua orang menggunakan Meris yang dia temui bahwa Luffy berhasil selamat. Itulah yang ternyata dia dengar sebelumnya dan buat kupingnya itu kesakitan. Dikatakan di sini Luffy memberitahu semua orang bahwa tanpa ragu sedikit pun aku akan menang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Wah ini sih aneh banget kawan. Luffy dalam keadaan super pingsan yang kita lihat, bahkan dia terjun ke laut yang notabene seorang Devil Nomi alias user buah iblis lah. Tapi dia bisa bersuara dan kenapa hanya Momonosuke saja yang bisa mendengar kata-kata dari Luffy ini? Ada apakah dengan kedua orang ini? Wah ini sih bakal gila banget. Dimana Momonosuke dan Shinobu masih berlari dari kejaran Kaido. Di sini pula dikatakan bahwa Luffy diselamatkan oleh kapal selam anak buahnya Torao yang menjadi salah satu opsi juga bisa terjadi nih karena pasti akan ada plot menarik dari Oda Sensei. Kru dari Lau ini yang cukup penting tertinggal di lautan saat Onigashima terbang. Ternyata dia menyelamatkan Luffy di sini. Lagi-lagi plotnya masih nyambung. Oda selalu membuat plot yang memang tidak terbuang sia-sia. Dan berpindah kepada Nami. Di sini dikatakan kelima tlaknya berubah menjadi muka dan berbicara kepada Nami. Sepertinya ini adalah Zeus yang berhasil selamat walaupun belum jelas nih di spoiler ini bagaimana kok bisa seperti itu. Dan berpindah juga kepada Kid di mana Lau pun sudah sampai ke lokasi mereka. Dan mereka bertarung bersama menghadapi Big Mom ini. Ini sama persis ketika mereka beraliansi sebelumnya melawan Pacifista di Sabaody Archipelago. Di sini pun Lau berkata karena dia sudah cukup lama bersama Luffy, dia pun melanjutkan bahwa bagaimanapun dia akan mempercayai Luffy ini. Ya tepatlah seperti kru dari Luffy yang lain. Dan chapter ini ditutup dengan Yamato yang kembali lagi ke lokasi Kaido dan mencegahnya menghadang Shinobu dan Momonosuke. Di sini Yamato berkata, "Kaido, waduh bangke sopan banget nih anak manggil bapaknya ibarat manggil ke bokap oi Agus, aduh digampar anjing." Kaido pun menjawab, "Panggil saya ayah." Ya iyalah. Dan Yamato melanjutkan, "Aku datang untuk menghancurkan rantai itu." Anjay. Maksudnya adalah rantai hubungan antara Yamato dan Kaido yaitu ayah dan anak. Ya mirip Sasuke dan Naruto lah pokoknya. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini mengenai peran Yamato versus Kaido akan saya bahas di video terpisah. Dan satu penting juga adalah minggu depan tidak libur. Ya biasalah bisa 3 chapter berturutan dan libur sekali untuk Oda Sensei. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang spoiler ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.